Bangun tidurku terus ngonten. Saya mau ngapain ya? Ditunggu dulu ya teman-teman. Kita intro dulu. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Oh, oke teman-teman. Seperti sudah terlihat itu ya teman-teman di screen saya. Nah, itu kayak uang ya, kayak uang 1000 subscriber publik. Tema konten saya hari ini. Oke, kenapa saya membahas ini? Ya, ini saya awali dulu ke ini teman-teman, bahwa kalau di YouTube itu kan ada 3 jenis penonton itu ya. Jadi yang pertama itu kan penonton yang tidak subscribe. Kemudian yang kedua itu penonton yang subscribe atau berlangganan. Nah, yang kedua ini kan dibagi dua. Ya, penonton yang subscribe itu dibagi dua. Ada yang penonton yang namanya subscriber privat dan ada yang penonton yang namanya subscriber publik. Oke. Nah, kalau teman-teman mau tahu bedanya ya coba nanti dilihat di konten saya yang dulu, yang di konten subscriber hilang part 1 ya, nanti lihat di di kartu. Oke. Jadi kenapa kok saya membahas ini 1000 subscriber publik itu adalah ya karena kita sebagai YouTuber pemula, untuk syarat monetisasi itu kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah 1000 subscriber, tapi 1000 subscriber yang publik. Jadi kenapa juga ketika saya menyarankan kalau teman-teman saling subscribe seperti itu ya, saya selalu menyarankan untuk sama-sama setelan subscription-nya. Setelan subscription itu setelan berlangganan ya teman-teman. Kalau dilihat nanti di menu channel kita, di setelan kita adalah itu. Jadi setelan berlangganannya adalah publik, yang kemudian akhirnya disebut sebagai subscriber publik. Dan itu kalau dilihat di komentar di YouTube Studio itu ada tanda-tanda merahnya itu. Jadi di situ ada subscriber publik, ada keterangan subscriber publik ke channel Anda berapa bulan atau berapa hari, seperti itu. Jadi konten saya ini adalah untuk menegaskan saja bahwa yang kita butuhkan untuk 1000 subscriber untuk monetisasi adalah 1000 subscriber publik. Jadi saya juga sedikit mengajak lah untuk teman-teman yang memang masih mengejar 1000 subscriber. Kalau kita saling subscribe ya cobalah untuk menyetel setelan subscription-nya menjadi subscriber publik supaya kita enak sama-sama bisa ngecek, karena sudah pasti masuk ke daftar subscriber baru di YouTube Studio. Nah, saya juga pengen menambahkan teman-teman bahwa kenapa kok YouTube itu kok mensyaratkan 1000 subscribernya adalah publik. Nah, kalau kita coba amati teman-teman, subscriber publik itu adalah subscriber, kalau menurut pendapat saya adalah subscriber yang paling jujur kalau menurut saya. Ya, dia jujur subscribe ke kita atau berlangganan ke channel kita. Yang kedua, dia juga mengunggulkan channel kita. Oke. Kenapa saya bilang mengunggulkan? Coba kalau kita cek ya, kita cek di channel yang katakanlah tidak menyetelnya
ke subscriber publik, atau dia nyetelnya di subscribernya masih privat. Oke, kita lihat sebentar ya. Oh ya, sebentar, saya keliru. Oke, sebentar. Nah, ini sebentar. Oke ya, ini contoh, ini channel saya sendiri yang belum saya isi sih, nggak ada masalah ya. Jadi ketika kita ke suatu channel yang setelan subscriptionnya masih privat, terutama kan setelan subscription privat itu kan setelan dasar untuk channel yang masih baru ya. Channel yang masih baru itu setelan dasarnya atau setelan defaultnya adalah privat. Nah, pasti akan ketemu ketika kita mencet menu channel, adalah tulisannya seperti ini, this channel doesn't feature any other channels. Yang kalau pas kita setel bahasa Indonesia, channel ini tidak mengunggulkan channel lain ya. Beda kalau saya beralih ke ini, ke channel saya sendiri. Nah, berarti kalau di channel privat, channel yang menyetel subscriptionnya privat, itu kan dia tidak mengunggulkan channel lain. Tapi kalau yang nyetelnya adalah publik seperti punya saya ini adalah, nah ini berarti saya mengunggulkan semua channel yang saya subscribe. Jadi kenapa saya bilang, oh, subscription atau subscriber publik itu adalah subscriber yang jujur ya, jujur subscribe ke kita, dan juga jujur dia mengunggulkan channel kita. Nah, saya yakin tujuan YouTube di sini adalah untuk memastikan bahwa nantinya channel teman-teman itu kalau punya 1000 subscriber publik, hampir pasti atau paling tidak ada keyakinan untuk ditonton oleh si subscriber publik. Jadi itu teman-teman, menurut pemahaman saya, kenapa YouTube mensyaratkan seperti itu. Jadi ya saya mengajak aja, jadi tapi saya nggak maksa ya. Kalau teman-teman masih lebih suka pakai subscriber privat, setelahnya ya itu saya kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau kita memang komit untuk saling subscribe, ya sebaiknya adalah setelahnya adalah subscriber publik ya teman-teman. Itu jadi sama-sama enaknya. Jadi saya itu ibaratnya gini aja lah, kalau kita itu subscriber publik, itu gampangannya adalah subscriber atau penonton yang jujur. Dan kemudian tadi saya bilang, dia penonton yang jujur berlangganan ke tempat kita, dan dia juga jujur mengunggulkan channel kita. Nah, ibarat orang kalau seperti itu, dia katakanlah pastinya mau cerita ke orang lain ataupun channel lain bahwa channel kita bagus. Nah, jadi kenapa ada menu channel ini yang kemudian mengunggulkan channel-channel yang sudah di-subscribe, itu adalah sebenarnya tujuan YouTube adalah ya kalau ada yang katakanlah penonton yang iseng datang ke tempat kita, nah kadang mungkin kan ada yang iseng buka menu channel ini. Nah, ketika ketemu, oh ternyata channel ini mengunggulkan channel lain yang ini loh lah, kemudian dia kan bisa saja kemudian tertarik membuka salah satu channel yang ada di sini ya, di channel yang kita unggulkan ya. Ya gampangannya, kalau orang itu jujur mengakui orang lain baik, dia akan menceritakan kepada orang yang lain lagi yang di sini dibuat YouTube menunya seperti ini. Jadi sebenarnya ini kan bagian dari kita katakanlah mengunggulkan ataupun juga mempromosikan channel lain yang kita subscribe. Jadi itu teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman.
semoga teman-teman bisa sesama YouTuber bisa menyadari kenapa pentingnya kita menyetel setelan subscriber kita ke publik, karena itu memang yang disyaratkan oleh YouTube untuk monetisasi 1000 subscriber ya teman-teman. Oke, jadi semoga konten ini bermanfaat. Kalaupun tidak, ya saya tidak ada masalah, karena intinya saya cuman share saja teman-teman, tidak ada niat untuk menggurui teman-teman. Kalau mau tetap jadi subscriber privat itu saya kembalikan ke teman-teman, tapi ya kalau saya ya tetap, kalau saling subscribe ya milih dengan yang subscriber publik. Oke, itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa ya, ini saya jarang-jarang ngomong, sebelum pergi dari sini ya, kalau Anda belum subscribe di tempat saya, silahkan subscribe dulu lah. Kalau buat saya itu subscribe itu sedekah ya, sedekah ke saya. Sedekahnya dua teman-teman, satu sedekah sebagai subscriber, yang kedua karena Anda sudah nonton kan sebelum subscribe, berarti Anda sedekah jam tayang ke saya. Tapi apapun, kalau Anda tidak suka dengan konten saya, ya tidak ada masalah dengan tidak subscribe ke tempat saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Terima kasih.